Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih. Penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat.
Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga universitas terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di universitas terbuka. Tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Sama-sama menghargai perbedaan, mensyukuri keberkahan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sayur-sayur. Harga-harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuknya kangkung terus. Lihat tuh, udah jadi PNS. Padahal kuliah aja enggak. Pasti sarjananya beli. Dia kan gak pernah kelihatan pergi kuliah. Tiba-tiba udah ada gelar SIP. Permisi. Ibu-ibu ketinggalan berita nih. Dia kan kuliahnya di universitas terbuka. Kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, kampusnya negeri, biayanya kagak mahal. Kalau kata anak saya nih, fleksibel. Kok abang tahu UT? Ya tahu dong, anak saya yang nomor 1 PNS guru, lulusan UT. Nah yang nomor 2 sekarang udah semester 5. Wah hebat abang ini, jualan sayur anaknya kuliah semua. UT itu kan mahasiswanya beragam, dari mulai kalangan elit sampai ekonomi sulit kayak saya. Kuliah di mana aja dan kapan aja, cuma UT yang segini. Uma, Eni, kita harus berpisah sementara. Aku akan kuliah di kota demi cita-cita kita. Tunggu aku pulang. Jangan, Oma. Kamu kuliah di UT saja. Kamu bisa terus bernyanyi dan kita bisa selalu bersama. Oh iya, aku lupa. Terlalu. UT kan negeri dan masih bisa kuliah dari mana saja. Betul, Oma. Hanya di universitas terbuka. Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Sama-sama menghargai perbedaan, mensyukuri keberkahan Ramadan.
Selamat menjalankan ibadah puasa. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Sayur-sayur. Harga-harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuknya kangkung terus. Lihat tuh, udah jadi PNS. Padahal kuliah aja enggak. Pasti sarjananya beli. Dia kan gak pernah kelihatan pergi kuliah. Tiba-tiba udah ada gelar SIP. Permisi. Ibu-ibu ketinggalan berita nih. Dia kan kuliahnya di universitas terbuka. Kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, kampusnya negeri, biayanya kagak mahal. Kalau kata anak saya nih, fleksibel. Kok abang tahu UT? Ya tahu dong, anak saya yang nomor 1 PNS guru, lulusan UT. Nah yang nomor 2 sekarang udah semester 5. Wah hebat abang ini, jualan sayur anaknya kuliah semua. UT itu kan mahasiswanya beragam, dari mulai kalangan elit sampai ekonomi sulit kayak saya. Kuliah di mana aja dan kapan aja, cuma UT yang bisa begini. Oma. Eni, kita harus berpisah sementara. Aku akan kuliah di kota demi cita-cita kita. Tunggu aku pulang. Jangan, Oma. Kamu kuliah di UT saja. Kamu bisa terus bernyanyi dan kita bisa selalu bersama. Oh iya, aku lupa. Terlalu. UT kan negeri dan masih bisa kuliah dari mana saja. Betul, Oma. Hanya di Universitas Terbuka. Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Sama-sama menghargai perbedaan, mensyukuri keberkahan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Sayur-sayur. Harga-harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuknya kangkung terus. Lihat tuh, udah jadi PNS. Padahal kuliah aja enggak. Pasti sarjananya beli. Dia kan gak pernah kelihatan pergi kuliah. Tiba-tiba udah ada gelar SIP. Permisi. Ibu-ibu ketinggalan berita nih. Dia kan kuliahnya di universitas terbuka. Kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, kampusnya negeri, biayanya kagak mahal. Kalau kata anak saya nih, fleksibel. Kok abang tahu UT? Ya tahu dong, anak saya yang nomor 1 PNS guru, lulusan UT. Nah yang nomor 2 sekarang udah semester 5. Wah hebat abang ini, jualan sayur anaknya kuliah semua. UT itu kan mahasiswanya beragam, dari mulai kalangan elit sampai ekonomi sulit kayak saya.
Kuliah di mana aja dan kapan aja, cuma UT yang segini. Uma, Eni, kita harus berpisah sementara. Aku akan kuliah di kota demi cita-cita kita. Tunggu aku pulang. jangan Oma. Kamu kuliah di UT saja. Kamu bisa terus bernyanyi dan kita bisa selalu bersama. Oh iya, aku lupa. Terlalu. UT kan negeri dan masih bisa kuliah dari mana saja. Betul Oma. Hanya di Universitas Terbuka. Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Sama-sama menghargai perbedaan, mensyukuri keberkahan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Sayur-sayur. Harga-harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuk kayak kangkung terus. Lihat tuh, udah jadi PNS. Padahal kuliah aja enggak. Pasti sarjananya beli. Dia kan gak pernah kelihatan pergi kuliah. Tiba-tiba udah ada gelar SIP. Permisi. Ibu-ibu ketinggalan berita nih. Dia kan kuliahnya di Universitas Terbuka. Kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, kampusnya negeri, biayanya kagak mahal. Kalau kata anak saya nih, fleksibel. Kok abang tahu UT? Ya tahu dong, anak saya yang nomor 1 PNS guru, lulusan UT. Nah yang nomor 2 sekarang udah semester 5. Wah hebat abang ini, jualan sayur anaknya kuliah semua. UT itu kan mahasiswanya beragam, dari mulai kalangan elit sampai ekonomi sulit kayak saya. Kuliah di mana aja dan kapan aja, cuma UT yang segini. Uma, Eni, kita harus berpisah sementara. Aku akan kuliah di kota demi cita-cita kita. Tunggu aku pulang. jangan Oma. Kamu kuliah di UT saja. Kamu bisa terus bernyanyi dan kita bisa selalu bersama. Oh iya, aku lupa. Terlalu. UT kan negeri dan masih bisa kuliah dari mana saja. Betul Oma. Hanya di Universitas Terbuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Itulah tadi video uh, profil dari Universitas Terbuka dan beberapa iklan dari Universitas Terbuka. Yang kami hormati Wakil
Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, para dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka, moderator dan narasumber, serta teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom meeting. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan Sapa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Kegiatan ini mengangkat tema mengenal program studi Universitas Terbuka, Do's and Don'ts untuk keberhasilan studi. Nah, baik, perkenalkan nama saya Jumar Saputra yang pada kesempatan ini dipercaya memandu jalannya kegiatan sebagai host. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga kegiatan pada hari ini kita dapat memberikan wawasan motivasi serta gambaran yang jelas mengenai program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Universitas Terbuka.
itulah tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Terbuka. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Keuangan Sumber Daya dan Umum pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Ibu Yanti Hermawati SOC MSc. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Jumardi, kakak ya. Iya. Terima kasih Kak Jumardi ini dari UT Makassar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita bisa menikmati Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal dan silaturahmi yang lebih banyak dari biasanya begitu ya. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu Arifah, yang senantiasa setia mendampingi teman-teman mahasiswa. Yang saya hormati juga narasumber pada kegiatan Sapa Prodi ini, ada dosen senior di Ilmu Komunikasi, Ibu Sri Serdianingsih, atau biasa nama populernya Ibu Dian Budiargo, karena beliau ini orang populer ya. Kemudian juga ada Ibu Lingga Yonita, atau boleh juga teman-teman memanggil Kak Lingga mungkin ya, karena masih muda. Di sini juga barangkali apakah sudah bergabung Direktur UT Banjarmasin, Bapak Muhammad Priyono, karena kebetulan beliau juga adalah dosen ilmu komunikasi. Kemudian juga ada Direktur UT Banda Aceh, beliau juga Pak Windra Irawan, beliau juga adalah dosen ilmu komunikasi. Barangkali di sini ada mahasiswa yang berasal dari Banjarmasin dan Banda Aceh. Jangan lupa sering menyapa Pak Direktur ya, karena direkturnya adalah dosen ilmu komunikasi. Yang saya cintai semua mahasiswa yang sudah bergabung, saya lihat sudah cukup banyak, ada sekitar 90-an, mudah-mudahan akan terus bertambah begitu ya. Karena kegiatan Sapa Prodi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Komunikasi kurang lebih 2 kali dalam 1 semester. Dan ini adalah momentum yang sangat baik di mana teman-teman mahasiswa bisa mengenal dosen-dosen ilmu komunikasi yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Sengaja saya sebutkan nama fakultasnya, ya, terutama mungkin di sini ada mahasiswa baru ya, ada mahasiswa baru. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa baru sudah memahami betul nama prodinya, Prodi Ilmu Komunikasi, nama fakultasnya Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Ya, jangan sampai mahasiswa komunikasi tidak melek informasi begitu ya, tidak cari tahu pas ditanya fakultasnya apa, fakultasnya FKIP gitu, tidak sesuai seperti itu ya, atau masih menggunakan nama yang lama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena yang terbaru sejak tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah berubah menjadi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, karena di dalamnya ada program studi ilmu hukum. Ya, saya juga mengucapkan selamat datang. Ini saya dapat informasi memang di sini banyak sekali mahasiswa baru. Selamat datang, selamat bergabung di program studi ilmu komunikasi. Saya yakin ini adalah program studi yang tepat yang menjadi pilihan teman-teman semua. Karena komunikasi adalah multidisipliner yang memang dalam setiap aspek kehidupan kita memerlukan kemampuan berkomunikasi yang baik. Seperti itu. Jadi selamat datang, selamat bergabung. Nanti narasumber akan menyampaikan apa saja sih yang salah satunya ya strategi belajar di Universitas Terbuka, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi. Saya juga ingin menyampaikan informasi bahwa mudah-mudahan sih sudah tahu semua ya kalau UT ini perguruan tinggi negeri. Ya, jadi tidak perlu ragu lagi
dari sisi akreditasi, pengakuan baik di nasional maupun internasional, kita sudah mendapatkan pengakuan yang memang sesuai pada bidangnya. Seperti itu. Kemudian juga teman-teman juga perlu memahami bahwa walaupun kita menggunakan sistem pembelajaran tinggi, terbuka, dan jarak jauh, teman-teman tidak sendiri. Ya, teman-teman tidak sendiri. Jadi jangan merasa kesepian. Salah satunya yang difasilitasi oleh Prodi adalah adanya Sapa Prodi. Tapi tentunya juga ada WAG ya. Mungkin nanti bisa juga join ke WAG Prodi sehingga ketika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan, silahkan disampaikan. Walaupun mungkin agak sedikit slow respon karena banyak sekali pertanyaan yang bukan hanya masuk ke WAG tetapi bisa juga ke Japri gitu ya. Jadi harap bersabar dan teman-teman mahasiswa yang lebih senior juga boleh saling memberikan tanggapan atas pertanyaan dari teman-teman yang baru. Jadi jangan merasa sendiri. Walaupun belajar mandiri, kita tetap punya banyak teman. Nah, teman-teman mahasiswa juga sudah tahu belum kalau UT itu kan tersebar ya di 39 UT daerah. Ya, di 39 UT daerah, kemudian juga ada 1 UT layanan luar negeri, dan mahasiswa UT juga tersebar di sekitar 56 negara. Begitu. Jadi ketika berinteraksi, boleh ditanya dulu dari UT mana, gitu ya, atau kerja di mana, begitu. Dan disitulah sebetulnya kekayaan yang kita miliki. Kekayaan yang kita miliki di UT. Ya, teman kita banyak. Ini ada yang chat nih ya, hadir Ibu dari Taiwan. Alhamdulillah gitu ya. Nah, teman-teman seperti itu. Jadi jangan merasa sendiri ketika berada di UT, menjadi mahasiswa UT. Insya Allah, yang penting teman-teman mau terbuka, berkomunikasi, ya tentunya dengan etika komunikasi yang baik. Insya Allah teman-teman akan memiliki semakin banyak sahabat gitu ya, semakin banyak informasi gitu ya. Bahkan semakin banyak topik-topik yang bisa diangkat kalau nanti bikin karil. Dan ini mungkin ini Sapa Prodi di semester ini yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Sapa Prodi ini juga temanya sepertinya bervariasi sekali. Nah, teman-teman juga bisa menyampaikan ide-ide misalnya ya, Bu, saya tuh nggak paham tentang mata kuliah berpraktek begitu. Nah, itu bisa saja disampaikan di WAG gitu ya. Nanti kita coba untuk fasilitasi dengan diskusi melalui Sapa Prodi begitu. Jadi sekali lagi jangan merasa sendiri. Ada kami, ada teman-teman dari 56 negara dan 39 UT daerah. Cuma tadi ya, etika komunikasinya dijaga. Kenapa? Karena setiap daerah punya kultur yang berbeda. Nanti teman-teman mungkin teman-teman yang sudah lama akan memiliki apa ya? Mungkin ada yang sudah mengambil mata kuliah lintas budaya, begitu ya. Mungkin akan lebih memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik satu sama lain. Ya, seperti itu saja. Ikuti acara ini sampai selesai. Insya Allah banyak manfaatnya. Dan jangan lupa pantengin terus WAG. Barangkali ada informasi menarik lainnya dari Prodi Ilmu Komunikasi yang bisa meningkatkan kompetensi dari teman-teman. Karena kami dari fakultas fokus dan akan berupaya terus bagaimana teman-teman komunikasi ini memiliki kompetensi yang lebih baik dari prodi-prodi lain di luar UT, begitu ya. Karena teman-teman komunikasi ini kalau dari sisi maaf, kalau dari sisi apa namanya kemampuan banyak sekali talent yang bagus kalau menurut saya ya dari teman-teman yang ada di prodi ilmu komunikasi ini. Jadi jangan ragu untuk bertanya misalnya, Bu ada program apa di UT, Bapak Ibu ada program apa di UT gitu ya. Seperti Mas Jumardi ini kan ikut program penelitian ya. Ya, jadi nanti ada program penelitian, pengabdian, bahkan ke depannya akan ada program sertifikasi pendamping ijazah. Walaupun memang itu harus ada syarat-syarat tertentu dan komitmen dari teman-teman untuk menyelesaikan sertifikasi tersebut. Akan ada
sifatnya mungkin bantuan dari UT begitu ya, karena kita sifatnya kerjasama. Jadi mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk mahasiswa baru dan untuk mahasiswa yang semi baru ya atau sudah lebih lama, jangan sungkan untuk selalu berbagi informasi ke adik-adiknya, terutama informasi positif ya, terutama informasi positif yang bisa meningkatkan motivasi kita bersama untuk sukses bersama. Karena yang terpenting buat kita bukan sukses sendiri, tapi sukses bersama. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Semoga yang disampaikan dapat memberi motivasi bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, masuki sesi inti kegiatan Sapa Prodi Ilmu Komunikasi pada pagi hari ini. Kita akan mendapatkan paparan materi sekaligus diskusi mengenai program studi ilmu komunikasi. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Rahardian Kamandaro, SSN MA. Beliau merupakan dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Terbuka. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rahardian. Baik, terima kasih kepada Mas Jumardi Saputra yang merupakan salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dari UT Makassar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Selamat pagi juga kepada teman-teman mahasiswa yang hadir baik melalui Zoom maupun streaming di YouTube. Perkenalkan, saya Rahadian Kamandaro atau biasa dipanggil Daru. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam kegiatan Sapa Prodi Ilmu Komunikasi. Tema yang diusung hari ini adalah mengenal Prodi Ilmu Komunikasi UT, Do's and Don'ts untuk keberhasilan studi. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu para dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Karena para dosen inilah yang nantinya akan banyak berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik melalui tutorial, pengembangan materi, maupun kegiatan akademik lainnya. Baik, yang pertama ada Ibu Yanti Hermawati, SOS IMSI, yang juga selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum pada FISIP. Oke, kemudian ada Ibu Dr. Sri Sedianingsih, MSI, yang juga selaku narasumber pada kegiatan ini. Oke, berikutnya ada Ibu Dera Arifah Bintarti, MSI, selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi. Kemudian ada Ibu Amelia Yeza Pradipta, SHUM MSI. Halo, selamat datang semuanya. Selanjutnya ada Ibu Husnaini Fauziah Amani, MSI. Oke, selanjutnya ada Ibu Irla Yulia, MSI. Selanjutnya ada Ibu Rahmawati Widyaningrum, MIKOM. Halo, salam kenal semuanya. Oke, berikutnya ada Ibu Sarah Ayu Putri Novaria, MIKOM. Berikutnya ada Bapak Gunawan Wiradharma, SPD MSI MHUM. Kemudian ada Bapak Insinyur Muhammad Priyono, MSI, selaku Direktur UT Banjarmasin. Selanjutnya ada Ibu Irfa Sektio Cesaria Satyani, SDS MDS. Kemudian ada Ibu Dr. Endang Tri Irianingsih, MSOS. Kemudian ada Ibu DRA Nila Kusuma Windrati, MSI. Terima kasih kepada
Berikutnya ada Ibu Nurhalila Fajrini, SIKOM, MIKOM. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyapa teman-teman mahasiswa. Kami berharap kehadiran para dosen ini dapat menjadi mitra belajar sekaligus sumber inspirasi bagi seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi UT. Baik, Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa, kita akan segera memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi. Pada kesempatan ini, kita menghadirkan dua narasumber yang akan berbagi pengalaman serta pengetahuan mengenai bagaimana menjalani studi di Universitas Terbuka dengan optimal. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Dr. Sri Sedianingsih, MSI, atau yang biasa dipanggil Ibu Dian Budiargo, yang adalah dosen senior jurusan Komunikasi UT. Gelar Doktor Komunikasi diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Ibu Satu Putri ini mengawali karirnya sebagai dosen dan juga penyiar berita TVRI Pusat periode 1987 sampai 2001. Selain itu, beliau aktif sebagai trainer atau fasilitator in-house training di bidang komunikasi, interpersonal, dunia kerja, dan etiket, personal grooming, public speaking, layanan prima, serta sebagai pembicara di berbagai seminar nasional dan internasional, dan juga reviewer penelitian bersertifikat. Dari sisi organisasi, saat ini aktif di kepengurusan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Dewan Pakar Asosiasi Program Studi Komunikasi atau ASPIKOM, anggota tetap International Communication Association dan Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI. Penelitian artikel dari penggemar tenis lapangan ini lebih ke etiket komunikasi, khususnya pada komunikasi jarak jauh atau computer mediated communication, yang melahirkan buku berjudul Berkomunikasi ala Net Generation. Juga masalah interaksi dalam organisasi yang dituangkannya dalam buku Konstitusi Komunikasi dalam Organisasi. Selain minat dan perhatiannya terhadap komunikasi interpersonal dan komunikasi pendidikan, juga terhadap kaum difabel yang ditunjukkan melalui penelitian dan menghasilkan model layanan bantuan belajar bagi kaum difabel dengan keterbatasan melihat. Tenis adalah pilihan olahraga yang selalu membuatnya semangat. Fasilitator Lemhanas RI ini punya moto, sukses itu bila kita bahagia. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Lingga Yonita MIKOM. Beliau akan berbagi mengenai etika akademik serta berbagai do's and don'ts yang dapat membantu mahasiswa menjalani studi dengan lebih efektif. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi pemaparan materi. Teman-teman mahasiswa diharapkan menyimak dengan baik dan bila perlu mencatat isi materi yang dianggap penting ya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Dr. Sri Sedianingsih, MSI. Kepada Ibu Dian, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Daru. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah bagi Bapak dan Ibu yang menjalankannya. Yang terhormat Ibu Yanti Herma selaku Wakil Dekan Keuangan di FISIP, ada Ibu Arifah, Kaprodi, kemudian ada teman-teman semua, teman-teman dosen semua. Kemudian terima kasih, ini ada Mas Daru sebagai moderator, kemudian Mas Jumardi sebagai host yang juga mahasiswa komunikasi semester 6 ya Mas ya. Mudah-mudahan segera lulus gitu ya, segera selesai tahun depan, setahun lagi. Kemudian di sini juga ada Mbak Lingga sebagai narasumber. Jadi pada pagi hari ini kita akan ngobrol, nggak akan diskusi mengenai kenapa sih saya memilih prodi komunikasi. Dan ini tentu saja mungkin buat yang baru-baru gitu ya, tapi buat yang lama-lama kalau join boleh aja, nanti mungkin bisa menambahkan atau memberikan masukan gitu ya, tambahan-tambahan buat adik-adiknya. Yang pasti hari ini kita akan bicara apa prodi komunikasi secara umum dan apakah pilihan saya benar gitu, tepat sebagai mahasiswa atau masuk di prodi komunikasi. Oke, supaya saya lebih enak, saya izin share PowerPoint ya, bentar.
Ya, semoga sudah terlihat. Sudah Mas Daru? Sudah Ibu, aman. Udah ya, oke. Saudara mahasiswa, saya tahu mahasiswa kita, mahasiswa komunikasi ini sangat beragam, sangat heterogen, dari yang muda, yang setengah muda, yang senior gitu ya. Sehingga boleh saya mohon izin, saya akan menyebut saudara. Jadi kalau saya sebut Bapak dan Ibu, kayaknya buat yang generasi-generasi bawah ini kok nggak enak gitu ya disebut Bapak dan Ibu. Aku kok tua sih dipanggil Bapak Ibu gitu ya. Supaya enak, semuanya sama, saya izin dengan saudara. Karena saya yakin yang mengikuti di sini adalah mungkin sebaya dengan saya, mungkin anak saya, bahkan mungkin cucu saya gitu ya. Jadinya saya sebut saudara aja tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua peserta webinar kali ini. Jadi saya mengambil topik komunikasi pilihan tepat buat saya, buatku gitu ya. Jadi ini bagaimana kita membangun masa depan di era digital bersama program studi ilmu komunikasi khususnya di universitas terbuka. Komunikasi itu saya mengawalinya sebenarnya apa sih gitu ya. Kalau kalian semua pernah sering ya di media sosial, kalau nonton TV jarang ya buat generasi-generasi yang sekarang ya. Di media sosial itu banyak sekali perceraian. Dilihat ya. Kenapa sih akarnya? Komunikasi. Nggak ada komunikasi gitu. Kasihan deh namanya komunikasi dijadikan kambing hitam gitu. Apa benar? Oke, kita bedah sekarang ya. Komunikasi adalah the heart of society. Maksudnya apa di sini? Bahwa kalau kita bicara komunikasi ini adalah di semua aspek kehidupan, di semua lini kehidupan kita perlu komunikasi. Saat ibu-ibu hamil di dalamnya baby bergerak itu adalah komunikasi. Menandakan bahwa ini loh aku ada, ini loh aku hadir kan gitu. Kemudian menjadi jembatan pesan di dunia yang semakin apa? Semakin hiruk pikuk gitu ya. Perang terjadi di Iran, tapi kita dengan cepat bisa mendapatkan informasinya. Hanya hitungan detik gitu. Kenapa? Karena komunikasi. Kemudian peluang karir masa depan. Kalau kita bicara bahwa komunikasi adalah the heart of society, semua lini membutuhkan komunikasi. Tapi tentu saja ada lebih spesifik. Apa sih profesi modern komunikasi saat ini? Gitu ya, di sini kalau zaman saya dulu nggak ada pilihan sebagai social media spesialis itu nggak ada. Sekarang terbuka social media spesialis. Jadi Anda bisa menjadi content creator, bisa menjadi apa editor gitu ya dari satu media sosial yang sifatnya adalah sangat-sangat bebas. Kemudian corporate communication, corporate communicator. Jadi kita diajak untuk menjadi eh, apa ujung tombak gitu ya, juru bicara dari suatu korporasi, suatu organisasi. Kemudian PR konsultan maupun PR officer, digital content creator dan communication auditor dan masih banyak lagi yang dapat kita mimpikan untuk ke depan. Kalau sekarang Anda semua, karena saya yakin mahasiswa komunikasi kita juga mayoritas sudah bekerja, mungkin sudah ada yang bergerak di bidang itu semua. Anak sekarang kan ya, content creator tuh canggih banget. Nah, apa sih sebenarnya deskripsi lulusan prodi komunikasi yang kita harapkan, yang diharapkan kita semua? Yang pertama, dia mampu menganalisis secara kritis berbagai kondisi, isu strategis yang berkaitan dan relevan dengan komunikasi tentu saja. Jadi sebagai anak-anak komunikasi, bicarakan atau biasakan untuk semuanya based on data. Jadi kita tuh mampu melihat kalau ada orang berantem, jangan memberikan justifikasi duluan. Kalau ada gosip, apalagi di media sosial, dan kita ini paling seneng menjadi orang pertama yang tahu informasi, ya kan? Nah, kalau kita tahu duluan langsung di-share gitu. Padahal belum tentu itu benar. Jadi sebagai orang komunikasi, insan komunikasi sebaiknya kritis. Kalau melihat apa-apa dilihat dulu. Ini benar nggak sih gitu ya? Ini menyakiti orang nggak sih gitu seperti itu. Kemudian dia menguasai metodologi. Jadi
Dia mampu mengkaji fenomena komunikasi yang terjadi, memiliki pemahaman yang komprehensif, yang lengkap mengenai isu-isu kontemporer seputar komunikasi. Kemudian mampu melakukan monitoring, menganalisis, menyusun laporan, mempublikasikan, dan yang paling penting yang mendasar adalah mempunyai kemampuan komunikasi persuasif, yaitu bagaimana kita mengajak orang, membujuk orang dalam menyampaikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga profil lulusannya ya seperti tadi yang saya sebutkan, praktisi komunikasi, konsultan komunikasi, asisten peneliti masalah komunikasi. Awalnya kalau baru lulus asisten, tapi setelah itu ya sebagai peneliti utama. Dan sekarang saya yakin kalian semua sudah banyak yang bekerja. Sudah banyak yang bekerja, jadi pasti pekerjaan-pekerjaan ini juga sudah kalian lirik gitu ya. Saudara mahasiswa khususnya teman-teman dosen yang saya hormati, jadi ini loh komunikasi itu nggak berdiri sendiri. Komunikasi itu adalah yang tadi disebutkan oleh Bu Yanti, multidisipliner. Jadi ada lahirnya ilmu komunikasi itu nggak tuk dari satu aspek, tapi banyak aspek yang melingkari. Kita mau di sosiologi, ada teori sosiologi yang apa menyertai. Kita mau matematika, orang kan mikir kan, apa sih hubungan matematika dengan komunikasi? Ada loh, ada satu teori komunikasi itu adalah teori mathematics komunikasi, itu the mathematical theory of communication dari Shannon Weaver. Kalau kalian buat yang sudah kuliah, yang belajar teori komunikasi, pasti kenal Shannon Weaver. Dari antropologi, dari bahasa, kemudian dari sosial, dari psikologi, itu banyak sekali teori yang mendasari teori komunikasi. Saya nggak terlalu hafal ya, lupa-lupa ingat. Tapi ada beberapa misalnya dari akar sosiologi itu punyanya Herbert Mead misalnya. Itu interaksionisme simbolik. Jadi bagaimana kita, sekarang ini adalah proses interaksionisme simbolik. Bagaimana kita mengirimkan simbol-simbol, saya mengirimkan melalui bahasa Indonesia dan Anda menerimanya. Jadi hal-hal banyak sekali yang mendasari ilmu komunikasi. Nanti Anda akan mempelajari. Jadi banggalah sebagai warga komunikasi, sebagai insan yang belajar komunikasi. Karena ternyata komunikasi itu lahirnya nggak sendirian loh. Lahirnya dibarengi dengan banyak ilmu-ilmu yang lain. Oke, saudara mahasiswa, inilah visi dari Prodi. Unggul dalam pengembangan bidang komunikasi digital yang inklusif, profesional, dan berwawasan global melalui pendidikan tinggi jarak jauh. Dan apa harapannya? Lulus begitu saja? Enggak dong. Harus dibarengi dengan integritas yang baik, jujur, dan beretika. Gitu ya, jadi kita nggak bisa hanya pinter. Orang pinter banyak. Tapi pinter itu kalau tidak dibarengi dengan kearifan, kebijakan, integritas, jujur dan beretika, jadinya apa? Pinternya jadi licik, ya kan? Jadi pinternya jadi memang pinter dia, tetapi ternyata dia bukan cerdas, tapi pinter. Kalau saya mengatakan mahasiswa, saya lebih senang yang cerdas. Kalau cerdas itu pinter, berintegritas, jujur, beretika. Tapi kalau hanya pinter tok, IPK-nya 4, tapi karakternya, etiketnya nggak ada. Ya, tadi sudah disinggung oleh Bu Yanti. Jadi itu sangat penting yang mendasari kita berinteraksi dengan pihak lain. Oke, tujuan prodi. Ya, jadi secara singkat saja tujuan prodi itu ada yang sifatnya keilmuan, di mana kita punya pengetahuan. Ya, kemudian komunikasi, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu membujuk orang lain. Jadi komunikasinya juga kita semua harus dilatih ya. Komunikasi itu adalah art, adalah seni. Jadi kalau seni, setiap orang bisa. Setiap orang mampu berbicara dengan baik, asal dia mau berlatih. Itu bukan bakat. Kalau bakat misalnya kita latihan 2 minggu cukup. Tapi kalau tidak bakat, mungkin butuh
1 bulan, mungkin butuh 2 bulan gitu ya. Tapi yang pasti orang berbicara di depan itu adalah karena proses, karena berlatih. Nggak ada yang instan. Oke, jadi komunikasi. Diharapkan lulusan komunikasi itu bisa berbicara dengan baik dan benar. Kemudian karir, mampu berkarir di bidang komunikasi. Dan enaknya sebenarnya semua perusahaan dalam bentuk apapun butuh orang komunikasi. Gitu. Sebenarnya kalau mereka memahami, karena strategi komunikasi sangat diperlukan internal maupun eksternal. Belajar sepanjang hayat. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh universitas lain yang tidak mendasari dengan pendidikan jarak jauh, yaitu belajar sepanjang hayat. Apa sih maksudnya? Anda semua sudah dilatih sejak masuk ke UT untuk belajar mandiri. Nggak ada itu waktu, besok harus masuk ya, besok harus ini ya, nggak ada. Sangat fleksibel. Kalau toh ada tutorial online, waktunya panjang. 1 minggu, 2 minggu, Anda diberi kesempatan, ya. Jadi sangat fleksibel. Semua Anda sendiri yang mengatur. Jadi oleh karenanya, kebiasaan-kebiasaan ini mau tidak mau melatih Anda untuk belajar. Nah, nanti triknya bagaimana di akhir ya, apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan kalau kita belajar di dunia pendidikan jarak jauh. Kayaknya mudah, tapi enggak mudah, fleksibel, tapi sulit. Harus ada disiplin diri yang kuat. Itulah tujuan program studi, jadi tidak hanya ilmu, tidak hanya pengetahuan, tapi mampu berkomunikasi, kompeten sehingga memiliki karir, bisa memilih pekerjaan, dan bisa belajar sepanjang hayat. Karena kita hidup adalah belajar. Oke, ini mengenal kurikulum baru. Saya tidak akan detail mengenai kurikulum ya. Jadi mudah-mudahan Anda semua bisa menyelesaikan dalam 8 semester. Nah ini Mas Jumardi sebentar lagi, sudah karil mestinya ya. Jadi kalau kita disiplin, kemudian sering buka informasi di WhatsApp atau di website gitu ya, pasti akan bisa menempuh 8 semester. Maksimum lah, bonus-bonus sedikit 9 semester. Totalnya 146, 147 karena ada pilihan yang SKS-nya berbeda. Dan kurikulum ini sangat adaptif dan futuristik. Artinya kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman. Ingat, komunikasi itu nggak berdiam diri. Ilmu-ilmu lama kalau kita terapkan masih terpakai. Hanya yang berbeda adalah medianya. Serta audiensnya. Kalau dulu one to one, saya dengan Anda. Kalau sekarang saya sendiri dengan 110 orang. Gitu. Dan itu nggak usah ketemu pakai media. Sehingga apa yang berbeda? Karakteristik medianya, karakteristik audiensnya. Cara penyampaiannya. Tetapi teori intinya tetap sama. Saya akan skip aja ini tahapan pencapaian kompetensi ya dari pengetahuan dasar, kemudian ada keahlian dasar, kemudian keahlian utama, dan akhirnya final project. Itu semua yang akan Anda tempuh selama 8 semester. Semester awal, fondasi yang kuat, kita harus tahu apa itu komunikasi, gitu ya. Kemudian bagaimana kita menghadapi era digital, bagaimana kita mampu melihat teori-teori yang sifatnya strategis, public relation, pemasaran terpadu misalnya, dan juga harus memahami mengenai riset dan metodologi. Karena sebagai orang komunikasi nggak boleh asbun, asal bunyi ya. Dia harus based on data. Jadi kalau gosip boleh, gosip itu enak gitu. Tapi hati-hati, jangan sampai itu melewati batas. Artinya ya kita harus hati-hati gitu ya. Kemudian profesionalisme dan etika itu tadi saya garis bawahi profesionalisme dan etika. Ini akan tertuang di mata kuliah filsafat dan etika komunikasi. Kemudian ada audit komunikasi sehingga kita bisa menjaga integritas profesi kita. Oke? Saudara mahasiswa, ini adalah tugas akhir dan proyek
Kalau dulu hanya ada TAP gitu ya, sekarang ada karya ilmiah, ada proyek sesuai minat pengembangan diri. Jadi banyak sekali fleksibilitas pilihan, banyak sekali alternatif yang bisa kita pilih. Saya nggak seneng deh TAP terlalu teoritis gitu ya. Oke, kalau gitu pilih karya ilmiah supaya karya ilmiah juga teoritis susah cari jurnal-jurnal gitu ya. Misalnya seperti itu. Oke, by project, proyeknya apa? Tapi jangan lupa ketiganya membutuhkan, selalu membutuhkan landasan teori, selalu membutuhkan kaya akan referensi. Jadi walaupun ikut TAP, walaupun ikut karya ilmiah, walaupun ikut proyek, tetap harus baca jurnal-jurnal terdahulu ya, karena itulah ini adalah kuliah, kuliah beneran gitu ya, nggak asal aku masuk habis itu asal bikin gitu, enggak ya, kuliah beneran. Terus kemudian ada pengalaman lapangan. Kita memberikan pengalaman lapangan buat Anda semua dalam berbagai bentuk supaya kalau kita terjun ke dunia kerja itu enggak apa ya, nggak kaku gitu ya. Sudah paling tidak itu sudah merasakan, oh gini ini suatu organisasi gitu ya. Sudah merasakan bahwa kita siap kerja. Apalagi Anda yang saat ini sudah bekerja, maka hal-hal seperti ini kecil banget lah gitu ya. Karena memang saya udah bekerja gitu. Jadi saudara sekalian, ini mungkin agak sedikit sudah mendekati akhir apa yang saya bicarakan. Bahwa kuliah jarak jauh di UT ini, kenapa saya katakan tepat nggak sih saya milih di UT? Tepat nggak sih saya milih prodi komunikasi gitu ya? Keunggulannya apa? Di prodi komunikasi dan seluruh prodi di universitas terbuka yang ada di berbagai fakultas, 4 fakultas dan pasca sarjana, itu terstandar nasional. Sifatnya long life learner, artinya belajar sepanjang hayat. Kapan aja Anda mau bisa. Misalnya gini, nanti Anda udah lulus dari komunikasi. Kemudian atau sekarang, aduh saya tuh pengen ngerti soal hukum perdana ya, hukum pidana ya gitu. Ambil aja satu mata kuliah. Kita punya program MOOCs kok, masih open online courses gitu ya. Ambil aja untuk menambah referensi, dapat sertifikat. Nah, itu bisa menjadi modal untuk portofolio ya, untuk melamar pekerjaan dan segala macam. Dan kuliah jarak jauh ini karena sudah diajarkan untuk fleksibel dan mandiri, maka kita itu sangat relevan kalau bekerja gitu. Begitu bekerja kita sudah nggak tergantung dengan orang lain gitu ya. Ketergantungan harus, jadi Anda harus bisa membedakan. Tapi tidak tergantung apa-apa dikit-dikit minta tolong orang, dikit-dikit minta tolong orang gitu ya. Tapi karena kita sarjana komunikasi yang sudah terlatih untuk mandiri, maka enak untuk terjun di dunia kerja. Saudara mahasiswa, yang terakhir ini adalah do and don't kalau kita belajar jarak jauh. Apa perbedaannya dengan tatap muka gitu ya? Perbedaannya signifikan sebenarnya. Saya tidak mengungkapkan perbedaannya, tapi ini adalah yang sebaiknya kita lakukan gitu. Buat jadwal rutin. Nah, kita sekarang kan sudah mulai nih, sebentar lagi adalah tutorial online ya. Buat jadwal rutin untuk membaca buku materi pokok. Tidak ada kuliah, tidak ada nilai yang bagus yang lahir dari sistem kebut semalam. Ya, jadi dicicil belajarnya. Satu BMP itu 300-400 halaman, 450 halaman kurang lebih. Nggak mungkin kita akan membaca dalam satu hari. Dicicil, kemudian dicatat gitu ya, apa-apa yang penting. Kemudian siapkan ruang belajar yang kondusif. Artinya, kalau kalian sudah menikah, sudah ada baby, ada anak, cari waktu di mana anak udah tidur gitu. Karena begitu baca satu paragraf, minta ini, minta itu gitu ya, terganggu kan. Ada suami, ada istri yang ganggu, kemudian minta diambilin itu, ambilin itu gitu ya. Jadi coba bikin jadwal rutin dan siapkan me time. Me time-nya bukan untuk jalan-jalan, tapi me time-nya untuk baca. Aktif dalam forum diskusi. Nah, saya informasikan di sini, di Perpustakaan Universitas Terbuka sekarang sudah ada forum diskusi virtual. Artinya apa? Buka di perpustakaan pustaka.ut.ac.id. Artinya apa? Kalian bisa membuat diskusi. Tadi Bu Yanti sudah menyampaikan bahwa walaupun jarak jauh,
kita nggak kesepian, kita nggak sendiri gitu. Yuk kita ciptakan yuk caranya salah satunya adalah bikin diskusi dengan teman-teman. Ini ada yang dari Taiwan. Taiwan gimana? Taiwan itu bentuk komunikasinya seperti apa? Taiwan, Indonesia aja, di Jawa, di Medan, di Madura, bentuk komunikasinya sudah berbeda. Ajak dari mereka 10 orang, kita diskusi soal komunikasi antar budaya, misalnya seperti itu. Jadi manfaatkan ruang diskusi virtual ya, dicoba ya. Kemudian satu lagi, kita juga punya pustaka pintar loh gitu ya. Pustaka pintar itu adalah di mana kalian nggak boleh alasan lagi nggak bisa baca PMP, nggak bisa baca produk-produk UT misalnya ya. Nggak ada alasan lagi karena jaringan. Karena apa? Di saat Anda punya jaringan, ada akses, klik pustaka pintar.utacid, pilih materi-materi yang akan Anda baca, dipinjem, kemudian sampai rumah, sampai di mana yang tidak ada jaringan internet, bisa dibaca. Ya, dipinjam 3 hari, 7 hari, tapi balikin. Tapi kalau tidak dibalikin, ya otomatis akan terhapus dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi manfaatkan hal-hal seperti itu yang disediakan oleh UT. Kemudian catat deadline dengan teliti. Nah, ini dia sering sekali alasan mahasiswa, ibu saya itu karena kesibukan kerja sampai lupa tidak mengerjakan tugas jadi terlambat. Enggak, no excuse. Saya juga pernah jadi mahasiswa gitu ya. Jadi kita semua saya juga bekerja. Nanti kalau saya bilang ini, aduh sorry ya saya lupa nggak menilai karena pekerjaan saya banyak. Mau nggak? Enggak kan? Jadi kita sama-sama take and give ya. Anda mengerjakan dengan tepat waktu, kami para dosen juga akan mengimbangi itu. Ya, jadi kita sama-sama. Jangan banyak alasan waktu seminggu itu panjang gitu ya, karena ada yang berlayar, tapi berlayar itu pasti kadang-kadang ada berlabuh gitu ya, tapi memberikan info di awal. Jangan setelah terlambat baru memberikan informasi. Ada trouble ibu di kapal saya sehingga saya tidak bisa lepas jangkar atau apa istilahnya lah ya, sehingga tidak bisa di darat dan akses nggak bisa. Tapi pengalaman biasanya kalau berlayar pun, ya kecuali kapal-kapal kecil ya, kalau kapal-kapal besar akses internetnya juga bagus. Nah ini yang nggak boleh belajar sambil tiduran gitu. Satu paragraf ngantuk. Pokoknya kita tuh kalau melakukan hal yang nggak seneng, hal yang diwajibkan, cepat ngantuk. Ya kan, belajar di atas kasur udah nggak boleh, udah karena sambil tiduran, udah ambience-nya tidak mendukung, bikin ngantuk gitu ya. Kemudian tadi yang saya sebut SKS, sistem kebut semalam, pasif dan menunggu. Jangan, kita harus proaktif. Sering baca informasi, cari informasi, terutama batas-batas waktu. Mengabaikan etika komunikasi digital, tadi sudah disinggung bahwa sebenarnya berkomunikasi secara virtual, secara digital, itu sama prinsipnya dengan berkomunikasi tatap muka. Setiap orang ingin diterima, ingin dihargai, dan perlu dikontrol. Itu adalah apa ya, hakikat manusia. Ini teori komunikasi interpersonal. Tetapi memang benar kalau kita lihat atau kita renungkan, ada nggak sih orang yang nggak mau diterima di lingkungannya? Nggak ada. Ada nggak sih orang yang nggak mau disayang? Nggak ada. Nah, yang sekarang yang terakhir, emang saya udah tua harus dikontrol? Bentar. Kontrol yang dimaksud di sini adalah hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Saya hak menghirup udara bersih, jadi tolong kamu jangan merokok di sebelah saya. Kamu berhak merokok, tapi tolong menjauh di tempat yang terbuka, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita mampu etika digital juga begitu. Jangan menjustifikasi orang, kemudian di-share di publik. Anda mau nggak sih kalau dibegitukan? Nggak mau juga kan? Apalagi menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Ya, sekarang ada perang, ada banyak sekali bencana alam, dan masih ada mereka-mereka itu menyebarkan bencana alam yang terjadi sudah 10 tahun yang lalu gitu. Diulang lagi dengan tidak ada catatan gitu. Jadi seolah-olah itu aduh heboh banget ya, padahal itu 10 tahun yang lalu misalnya seperti itu. Jadi sudah tidak eh, bukan berita atau informasi lagi. Plagiarisme jaga dengan baik. Pengalaman di tutorial online, kalian itu hanya biasanya adalah apa? Menyampaikan pendapat tanpa dasar.
Jadi kalau yang belum, mulai sekarang, terutama untuk yang baru, mahasiswa yang baru, biasakan. Kalau diminta berpendapat, landasi dengan teori. Nah, kalau ada teorinya, Anda boleh bebas berpendapat gitu. Jadi misalnya ambil satu teori mengenai simbolik interaksionisme yang mengatakan bahwa setiap orang itu harus dilihat dari saya, Anda, dan society, dan masyarakat. Misalnya begitu. Kemudian Anda cerita, dalam saya bertindak, saya selalu mencoba untuk memahami pendapat orang lain. Kemudian dalam saya berbusana, saya akan menyesuaikan tempat. Kalau saya itu di tempat olahraga, akan berbeda dengan kalau saya lagi jalan-jalan di mall. Akan berbeda kalau saya lagi jalan-jalan atau saya lagi mengajar misalnya begitu. Jadi itu karena apa? Herbert Mead mengatakan bahwa saya berdiri di sini bukan saya sendiri, tetapi saya, Anda, orang lain, dan masyarakat sekitar. Jadi kalau bercerita begitu, didasarkan dulu. Terus saya ambil Herbert Mead itu di mana? Ditulis gitu ya, referensinya apa. Jadi tolong biasakan hal-hal seperti itu, karena ini adalah ilmiah. Walaupun judulnya diskusi, tapi tetap diskusi ilmiah. Oke, saudara mahasiswa, terima kasih banget. Mas Mas Daru, sampai blank lupa. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita baca diskusi dan saya minta bantuan Buka Prodi teman-teman dosen lain ya untuk kita bisa saling menambahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya akhiri bahwa di sini komunikasi bukan sekedar berbicara, tapi komunikasi adalah bagaimana kita memberikan makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Mas Daru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Sedianingsih atas pemaparan yang sangat informatif mengenai gambaran umum sistem pembelajaran Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka, serta berbagai hal penting yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan disimpan dulu ya pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi kedua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua, yaitu Ibu Lingga Yunita MIKOM. Kepada Ibu Lingga, kami persilakan. Terima kasih, Mas Daru. Izin, ini suara saya sudah terdengar jelas ya, Mas? Sudah, Mbak. Oke, baik. Saya izin share screen dulu, teman-teman mahasiswa. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat, Mas Daru? Sudah. Sebentar. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Daru. Ini bisa langsung ya? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Dan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman mahasiswa baru ilmu komunikasi. Mungkin di sini ada yang baru, tapi mungkin juga ada mahasiswa-mahasiswa lama dari Prodi Ilmu Komunikasi ya. Baik, teman-teman semua tadi sudah dijelaskan sangat lengkap begitu dengan Ibu Dian bagaimana etika komunikasi, kemudian juga bagaimana sih belajar di Prodi Ilmu Komunikasi, apa saja yang dipelajari, sudah sangat lengkap ya. Jadi semoga ini sudah menjadi gambaran untuk teman-teman yang masih bingung, apa sih yang dipelajarin di komunikasi dan bagaimana sih proses pembelajarannya begitu ya. Nah baik, di sini saya sedikit menambahkan mungkin ya dari apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Dian. Jadi mungkin tadi Bu Dian sudah banyak berbicara terkait mata kuliah, kemudian juga hal-hal substansinya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai apa saja sih yang perlu teman-teman perhatikan dan bagaimana teman-teman melalui proses pembelajaran di UT yang memang khasnya adalah belajar mandiri begitu ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Ibu WD2, kemudian dibahas juga oleh Ibu Dian seperti itu. Baik teman-teman yang mungkin saat ini masih bertanya-tanya kenapa UT belajar mandiri. Jadi UT sejak didirikannya di tahun 1984 memang diberi mandat sebagai institusi pendidikan dengan sistem pendidikannya PTJJ, yaitu pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi di sini PTJJ ini memiliki karakteristik di mana sifatnya inklusif, fleksibel,
dan juga terjangkau. Oleh karena itu, mungkin proses pembelajarannya akan berbeda dengan teman-teman yang tatap muka begitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa yang kok dia kuliahnya ketemu dengan dosennya. Kita juga sama sebenarnya ketemu dengan dosen atau tutor, tapi via daring. Jadi melalui media seperti itu teman-teman. Nah, terkait hal ini, sistem PTJJ ini kemudian apa namanya mengharuskan teman-teman begitu ya untuk lebih aware, kemudian lebih peka juga terhadap berbagai informasi dalam proses pembelajarannya. Di sini saya coba apa namanya memberikan daftar apa saja sih yang perlu teman-teman perhatikan, apa saja yang perlu teman-teman notice begitu ya, jangan sampai tertinggal atau jangan sampai justru tidak tahu begitu ya terkait dengan sistem pembelajaran, kemudian juga prosesnya seperti apa dan apa-apa yang perlu dipersiapkan seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Baik, terkait sistem pendidikan. Tadi sudah banyak di sini terkait dengan belajar mandiri. Nah, memang di sini mahasiswa UT karakteristiknya proses pembelajarannya mandiri. Mandiri ini artinya teman-teman bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapapun. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang bekerja gitu ya, baik part time atau full time. Nah, seninya di sini silahkan teman-teman bagaimana caranya membuat jadwal belajar, kemudian juga menyisihkan waktu dari kesibukan teman-teman untuk menyempatkan apa namanya mengakses materi, membaca modul seperti itu. Di PTJJ kita ada modul sebagai bahan ajar baku. Artinya ini menjadi sumber belajar utama ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mahasiswa baru akan mendapatkan modul seperti itu. Nah, modul ini harus teman-teman baca. Nah, karena ini sumber belajar utamanya. Tapi tidak perlu khawatir karena ini bukan menjadi satu-satunya sumber belajar utama karena di sini teman-teman juga akan didampingi oleh berbagai layanan bantuan belajar dari universitas terbuka. Jadi di sini teman-teman tidak perlu khawatir kok cuma modul itu tidak karena di layanan online UT itu ada banyak sekali materi-materi yang bisa teman-teman akses secara online untuk dipelajari seperti itu. Jadi yang menjadi kunci di sistem pendidikan jarak jauh, teman-teman harus paham bahwa teman-teman belajar dengan sistem yang mandiri, terstruktur dan terbimbing. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan harus teman-teman ingat seperti itu ya. Kemudian, nah, layanan online ini menjadi salah satu apa namanya sumber informasi, sumber pembelajaran yang perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman apa namanya aplikasikan. Sebenarnya ada banyak sekali layanan online yang disediakan oleh universitas terbuka untuk menunjang proses pembelajaran teman-teman mahasiswa. Namun saya coba di sini membahas salah satunya yaitu MyUT. MyUT ini mungkin jadi satu aplikasi yang pertama teman-teman pegang begitu ya, yang pertama teman-teman akses ini MyUT. Di MyUT ini ada banyak sekali informasi teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman yang belum paham atau yang baru membuka MyUT-nya bisa dikulik lagi fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Karena di sini dari registrasi, kemudian info billing, terkait tutorial itu hadir semua di UT, di MyUT ini. Jadi teman-teman tidak perlu bingung karena di sini sudah banyak sekali. Jika teman-teman lihat, saya coba screenshot sedikit. Digital library juga bisa diakses dari MyUT, kemudian juga untuk ujian hingga kegiatan kemahasiswaan itu bisa diakses di MyUT. Jadi silahkan nanti teman-teman pelajari fitur-fitur di dalamnya, kemudian silahkan nanti teman-teman juga berdiskusi mungkin ya dengan teman-teman yang lainnya jika memang masih bingung bagaimana cara mengoperasikan MyUT ini. Kemudian tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Dian yang tidak kalah penting untuk teman-teman perhatikan di proses pembelajaran PTJJ itu adalah kalender akademik. Nah, kalender akademik ini bisa teman-teman akses di MyUT ataupun di laman web UTACID/kalender akademik. Nah, ini merupakan timeline di mana teman-teman proses pembelajarannya itu di apa namanya sudah ditentukan begitu ya waktunya. Jadi silahkan nanti teman-teman catat. Kalau perlu bikin reminder di gadgetnya teman-teman masing-masing silahkan. Karena di sini teman-teman harus aware kapan ujian, kemudian kapan tutorialnya dimulai, lalu kapan cetak kartu tanda peserta ujian. Nah, ini lengkap di kalender akademik. Jadi silahkan nanti teman-teman akses, teman-teman catat apa-apa saja yang penting kegiatan-kegiatannya untuk diikuti oleh teman-teman semua. Seperti itu.
Kemudian setelah memahami bagaimana timeline dan juga jadwal proses pembelajarannya, di sini teman-teman juga harus memahami bagaimana proses pembelajaran di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka begitu ya. Jadi teman-teman harus paham ketika teman-teman sudah membayar, sudah melakukan registrasi, dan kemudian memperoleh bahan ajar, itu bukan kemudian bahan ajarnya disimpan, kemudian dibuka ketika saat akan melakukan tutorial atau ujian begitu ya. Tapi ketika bahan ajar itu sampai, nah di situ proses pembelajaran mandiri itu dimulai. Jadi jangan sampai ketika datang udah disimpan saja begitu ya di lemarinya masing-masing. Tapi tidak, dipelajari, dibaca modulnya, kemudian nanti ketika tutorial online dimulai, itu teman-teman sudah siap, teman-teman sudah paham materi apa yang akan dibahas di pertemuan pertama tutorial online seperti itu. Jadi menyambung dengan yang Budian sampaikan tadi, jangan sampai justru SKS ya, sistem kebut semalam, ketika tutonnya baru mau mulai, apa namanya BMP-nya atau modulnya baru dibukain begitu plastiknya, tidak ya. Jadi teman-teman harus paham timeline-nya, proses pembelajaran mandiri itu dimulai ketika BMP-nya sudah hadir. Lalu kemudian ada yang bertanya, Bu, bagaimana jika BMP-nya belum sampai nih, Bu? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena ini bisa diakses online di RDV. Jadi teman-teman yang sudah punya akun MyUT itu bisa mengakses RDV ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca modulnya seperti itu ya. Jadi nanti ketika tutorial online sudah siap dan diskusi di sesi 1 sudah dimulai, teman-teman bisa langsung menjawab apa namanya apa-apa yang memang didiskusikan di dalam e-learning-nya. Jadi nanti tidak mepet-mepet begitu ya menjawab diskusinya seperti itu. Nah, nanti ketika sudah mengikuti tutorial online, teman-teman akan mengikuti ujian. Nah, ujian ini yang harus teman-teman catat kapan tanggalnya, harinya, dan juga waktunya. Baru setelah itu kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil. Nah, hasil ini lagi-lagi bisa diakses di MyUT. Jadi silahkan nanti teman-teman lihat fitur-fitur yang ada di MyUT-nya seperti itu. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Nah, ini tutorial online. Teman-teman harus aktif berdiskusi, kemudian juga harus mengumpulkan tugas di laman yang telah disediakan di e-learning. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di sini tutorial itu ada 2 bentuknya. Jadi ada diskusi asinkronus dan juga ada diskusi sinkronus. Asinkronus itu yang teman-teman kenal dengan tuton atau tutorial online. Jadi teman-teman bisa berdiskusi, kemudian bisa berinteraksi via chat dengan dosen atau tutornya. Dengan tutornya, kemudian ini berlangsung selama 8 sesi. Teman-teman bisa manfaatkan e-learning-nya. Nah, untuk diskusi sinkronus itu ada 2 apa namanya 2 kegiatan, yaitu tutorial webinar dan juga tutorial tatap muka. Biasanya nih kalau web di Prodi Ilmu Komunikasi ada di mata kuliah tertentu begitu ya, seperti mata kuliah berpraktik ataupun di tugas akhir nanti, semisal mengambil artikel ilmiah atau proyek. Nanti di situ akan ada bimbingannya melalui tutorial webinar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas tutorial dengan tepat waktu, karena pengalamannya banyak sekali mahasiswa yang kemudian chat, Bu, saya lupa mengerjakan tugas, sebenarnya sudah dikerjakan tapi lupa upload. Nah, ini harus menjadi catatan penting. Teman-teman harus bisa membagi waktu ketika tugasnya sudah dikerjakan, silahkan langsung diupload begitu ya. Jangan sampai menunggu detik-detik terakhir. Oh, karena masih lama nih, kayaknya seminggu lagi, terus kemudian ditunda. Nah, ini khawatir lupa dan justru tidak terupload, jadi silahkan untuk mengupload sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan di e-learning teman-teman. Itu. Baik, kemudian mempelajari BMP. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat, beberapa BMP di Prodi Ilmu Komunikasi. Teman-teman perlu memahami, membaca, dan mempelajarinya dengan baik, karena nanti ujian pun sumber-sumber soalnya itu pasti dari modul atau buku materi pokoknya. Di sini ada timeline-nya yang bisa teman-teman sesuaikan dengan jadwal teman, mau yang bekerja atau yang belum bekerja, silahkan. Jadi kita ada 16 minggu proses pembelajaran, jadi nanti teman-teman perlu membagi waktu kapan membaca BMP. Oh, mungkin saya hari ini sibuk, jadi baru bisa malam, silahkan 30 menit, itu it's okay, nggak apa-apa dibanding tidak sama sekali, seperti itu ya. Jadi perlu disempatkan memang waktunya, karena tadi juga kemudian sudah sampaikan ya teman-teman bahwa BMP itu cukup tebal begitu ya, jadi nggak bisa dalam sekali waktu menghabiskan begitu satu waktu untuk membaca materinya begitu ya. Jadi
Jika memang teman-teman punya kesibukan lain, silahkan diatur waktunya, silahkan dibikin timeline apa namanya baca modulnya seperti itu teman-teman. Baik. Kemudian terkait dengan UAS, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan teman-teman harus mengerjakan UAS dengan jujur dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kenapa saya highlight jujur? Karena teman-teman di sini, apa namanya, banyak sekali yang sudah bekerja. Kemudian, beberapa kejadian yang sudah ada, "Oh, saya nggak bisa, ikut ujian." Silahkan dikomunikasikan. Jadi semua, kendala atau persoalan terkait pelaksanaan ujian itu bisa dikomunikasikan ya, teman-teman. Jadi jangan sampai justru saking pengennya ikut ujian, harus hadir di jadwal yang telah ditetapkan, tapi justru melanggar etika-etika yang ada, atau justru melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, semisal digantikan oleh orang lain, itu sangat tidak diperkenankan ya, karena akibatnya juga teman-teman sendiri yang akan menanggungnya. Jadi nanti nilai satu semesternya akan E begitu. Jadi jika memang ada kendala langsung dikomunikasikan. Karena kan dari sekarang sudah ada jadwal ujiannya. Teman-teman sudah tahu apakah ada kegiatan atau tidak di tanggal tersebut. Jika memang ada kegiatan langsung komunikasikan dengan UT daerah tersempatnya gitu. Jadi biar nanti bisa apa namanya disesuaikan kembali skema ujiannya seperti apa untuk teman-teman yang memiliki kendala di tanggal tersebut. Nah, teman-teman di sini ada 2 skema ujian. Jadi ada UTM dan juga ujian online. UTM ini tatap muka. Jadi artinya ujiannya diselenggarakan secara langsung di lokasi ujian UT daerahnya masing-masing. Kemudian nanti teknisnya teman-teman akan menjawab dengan cara melingkari lembar jawaban gitu kan. Seperti yang telah mungkin teman-teman dulu ujian di SMA-nya pernah membulat-bulatkan LJU. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Itu untuk UTM. Yang kedua, kemudian ada ujian online. Nah, ujian online ini dia berbentuk apa namanya? Tetap sama soal ujiannya, namun dilakukan dalam jaringan atau online begitu ya. Jadi nanti biasanya teman-teman akan ditempatkan di lab di sekolah-sekolah begitu ya. Jadi nanti ada jadwalnya, kemudian tempat ujiannya juga akan diinformasikan. Nah, sebagai informasi, ini merupakan salah satu contoh kartu tanda peserta ujian atau KTPU ya teman-teman. Jadi untuk mahasiswa UT harusnya ini tidak menjadi asing ya. Ini namanya KTPU. Ini harus dicetak, jangan sampai hanya di-save di handphone ya teman-teman. Karena nanti ketika ujian handphone harus disimpan di tas, kemudian teman-teman akan bingung begitu ya. Nanti kartu tanda peserta ujiannya kan akan dicek oleh panitia. Jadi silahkan di-print KTPU-nya dan kemudian harus diperhatikan tempat ujian, kemudian juga lokasi ujian dan juga jam ujiannya. Jadi jangan sampai teman-teman yang harusnya ujian di jam pertama tapi datang di jam 8. Nah, itu sayang sekali ya, teman-teman sudah belajar, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, sudah membaca modul dengan cermat begitu ya, kemudian harus gagal ujian hanya karena hal-hal teknis, itu sangat disayangkan. Jadi mohon aware dengan jadwal ujian yang telah tertera di KTPU. Untuk lokasi ujian, biasanya di sini hanya tertera tempat ujian. Nanti akan diinfokan di apa namanya di UT daerahnya masing-masing. Biasanya akan melalui media sosial seperti Instagram seperti itu. Jadi silahkan teman-teman cari informasinya ya. Oh, saya tempatnya di Rangkas nih, misalkan. Nanti lokasi ujiannya di mana ya? Nah, itu harus diketahui oleh teman-teman semua. Kemudian di sini ada ruang dan kursi. Jadi ujian di UT itu bukan yang paling pagi dapat yang paling depan duduknya ya teman-teman. Jadi di sini sudah diatur bagaimana teman-teman untuk duduk di mana, kemudian juga mejanya nomor berapa itu sudah ditetapkan oleh UT. Karena nanti ini akan sinkron dengan naskah soal yang teman-teman terima ketika ujian ya. Jadi mohon diperhatikan dengan detail, mohon dicermati dan mohon dipahami kartu tanda peserta ujian. Sama dengan UTM, ini salah satu contoh KTPU untuk ujian online atau KTPU-UO ya. Nah, di sini bedanya teman-teman lokasinya sudah tertera di KTPU ya. Teman-teman bisa langsung apa namanya tahu di mana lokasi ujiannya. Kemudian sama ada jam ujiannya, kemudian ada sesi ujian, ada tanggal dan yang menjadi pembeda di sini ada sandi. Karena ketika ujian online, teman-teman nanti akan mengakses laman SUO begitu, nanti harus apa namanya menginputkan NIM teman-teman. Nah, untuk mengakses soalnya teman-teman memerlukan sandinya gitu ya atau passwordnya begitu untuk kemudian membuka soal di dalam komputer
atau laptopnya masing-masing. Sama seperti UTM untuk ruang dan kursi itu sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai nanti berebutan kursi dengan yang lain ya gitu. Karena ini memang sudah didesain sedemikian rupa oleh UT untuk bisa menjamin kenyamanan teman-teman dalam proses pelaksanaan ujiannya. Seperti itu untuk ujiannya. Kemudian, nah ini jika memang mengalami kendala, teman-teman bisa apa namanya proaktif untuk mencari informasi di media sosial universitas terbuka ataupun UT daerah setempat begitu ya karena semua informasi berbagai informasi terkait proses pembelajaran itu akan diupdate melalui media sosial di era digital seperti saat ini saya yakin teman-teman mahasiswa prodi ilmu komunikasi pasti semua punya media sosial begitu ya. Jadi mohon untuk cek berkala kemudian juga proaktif mencari informasi mengenai proses pembelajaran di UT. Nah, jika memang Bu saya masih belum paham terkait dengan proses pembelajarannya, nah teman-teman bisa membaca dan memahami katalog di sistem penyelenggaraan UT dan juga kurikulum prodi. Nah, biasanya teman-teman yang sudah mendapatkan BMP itu juga akan mendapatkan katalog begitu ya. Jadi di sana lengkap sekali teman-teman bisa baca mulai dari skema tutorial online seperti apa, kemudian apa saja mata kuliah praktik di Prodi Ilmu Komunikasi, kemudian skema pembayaran dan sebagainya itu tertera di sistem penyelenggaraan UT. Nah, untuk katalog kurikulum, jika teman-teman mau tahu nih, oh semester 1 saya belajar apa aja ya, nah di sini sudah ada. Semester 2 apa, semester 3 apa, lengkap di katalog. Jadi silakan teman-teman baca katalognya jika memang belum paham. Jadi memang di sini yang menjadi kunci teman-teman memang harus aktif ya, aktif membaca, proaktif mencari informasi, update juga terkait hal-hal baru apa yang ada di UT begitu ya. Jadi memang teman-teman apa namanya diwajibkan untuk bisa aktif mencari informasi. Bu, bagaimana jika belum mendapatkan BMP? Sama, bisa diakses juga secara online ya, katalognya di laman UTAC ID. Tuh. Nah, jika memang nanti masih belum ketemu juga, kendalanya belum terjawab, teman-teman bisa datang langsung ke UT daerah di domisili teman-teman atau yang terdekat dengan teman-teman saat ini. Karena UT perlu teman-teman ketahui itu memiliki 39 kantor UT daerah dan ada satu UT layanan luar negeri untuk teman-teman yang ada di luar negeri ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Semisal Bu, saya ketika ujian mungkin di sini ada yang berprofesi sebagai pramugari ataupun di instansi pemerintahan dan swasta begitu ya. Bu, saya di jadwal di tanggal ujian ada dinas luar kebetulan ke Padang gitu. Dan tapi saya UT-nya UT Jakarta, misal seperti itu. Itu teman-teman bisa langsung komunikasikan ke UT Jakartanya karena nanti teman-teman bisa numpang ujian ke UT Padang seperti itu. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan, semuanya bisa diinformasikan, teman-teman nanti akan dibantu oleh apa namanya staf di UT daerahnya untuk tetap dapat melaksanakan ujian di nanti sekitar bulan Juni ya. Jadi tidak ada alasan untuk nanti Bu saya sibuk, Bu saya tidak sempat karena ada banyak sekali skema layanan ujian yang bisa teman-teman ikuti seperti itu ya. Nah, nanti jika memang masih bingung kemudian masih banyak Bu saya masih belum paham karena saya masih baru Bu saya punya kendala di My UT-nya teman-teman bisa langsung ya ke UT daerahnya karena di UT daerah ini ada berbagai layanan yang bisa teman-teman akses. Ini saya coba rangkum sedikit apa-apa saja yang mungkin bisa teman-teman peroleh dari UT daerah seperti itu seperti layanan administrasi akademik, kemudian ada informasi akademik terkait dengan fasilitator kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan, penyelenggaraan ujian dan juga pusat informasi konsultasi mahasiswa. Jadi teman-teman nggak perlu ragu apa namanya di universitas terbuka sistem pembelajarannya mandiri, tapi tadi mandiri tidak sendiri seperti itu ya karena kita memiliki berbagai layanan online untuk membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Kemudian kami juga menyediakan banyak apa namanya materi-materi pengayaan ada di digital library, kemudian juga ada di UT TV, UT Radio. Jadi silahkan teman-teman akses, silahkan teman-teman apa namanya bisa kulik sendiri fitur-fiturnya seperti apa karena di sini UT memastikan teman-teman yang belajar mandiri tetap mendapatkan layanan yang merata meskipun nanti proses pembelajarannya harus sendiri seperti itu ya.
Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan Mas Daru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lingga Yonita atas pemaparannya yang sangat bermanfaat mengenai proses pembelajaran di UT. Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa, sekarang kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand jika ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, atau dapat juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan menyebutkan nama dan asal daerah atau PBJJ. Tetapi sebelumnya, mohon maaf, kami hanya akan menjawab 3 pertanyaan saja, berhubung waktunya terbatas ya teman-teman. Dipersilahkan. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. saya ingin bertanya. Ini dari Bandar Lampung, Fitriani, jurusan komunikasi. Bertanya, tugas komunikasi itu biasanya itu dapat tugas kayak gimana ya Pak? Kayak soal tugas gitu. Gimana nih? Suaranya nggak jelas ya, banyak noise, banyak gangguan. Iya Mbak Fitriani, boleh minta tolong diulang pertanyaannya? Ya maaf, saya Fitriani dari jurusan komunikasi ingin bertanya ya Pak Bu. Jurusan komunikasi itu biasanya dapat tugas seperti apa gitu dalam semester 1 sampai selesai. Oke baik, mungkin Ibu Dian atau Ibu Lingga bisa menjawab. Oke, ini bertanya soal tugas-tugas ya. Iya Ibu. Tugas-tugas yang diberikan ya. Mbak udah semester berapa? Aku baru masuk Bu. Oh, baru masuk. Oke, jangan khawatir, nanti Mbak Lingga ditambahin ya detailnya ya. Jadi Baik, Bu. intinya gini, Mbak tadi Mbak siapa namanya? Sorry. Mbak Fitri Bu. Mbak Fitri. Mbak Fitri tinggal di mana? Di daerah mana? Dari Bandar Lampung Bu. Bandar Lampung. Oke, itu pempeknya enak 1 2 3. Bandar Lampung bener ya. Jadi gini, apa namanya? Kalau nggak usah khawatir dengan tugas-tugas. Yang penting adalah Mbak tahu jadwal aja, itu aja. Kalau tahu jadwal, tugas pertama adalah mengikuti tutorial online. Ya, jadwalnya ditepati, tugasnya misalnya tutorial online itu hanya 2 bulan kurang lebih, kemudian ada 3 tugas, kemudian ada diskusi setiap minggunya. Jadi ikuti itu dulu ya, sambil baca-baca modul segala macam. Jadi jangan khawatir untuk tugas-tugas itu. Kalau Anda mengikuti dengan teratur, dijamin nggak apa ya, nggak sampai, waduh aku harus ini harus itu enggak gitu. Tapi kalau itu teratur, dilihat jadwalnya, kemudian dikerjakan, pasti nyaman kuliahnya. Ya, itu aja dari saya, Mbak Lingga. Ditambahkan, monggo. Baik, izin menambahkan ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dian. Jadi, Mbak, kalau di Prodi Ilmu Komunikasi itu kita ada 3 apa ya, kelompok begitu ya. Ada mata kuliah teori, berpraktik dan juga praktik. Jadi nanti tugasnya itu menyesuaikan dengan karakteristik mata kuliahnya itu sendiri, begitu Mbak. Jadi kalau misalkan di berpraktik tuh ada public speaking, misalkan kita contohnya seperti itu ya Mbak ya. Jadi nanti mungkin Mbak bisa diminta untuk apa namanya mencoba membuat pidato begitu ya dengan satu tema tertentu, kemudian membuat naskahnya. Itu salah satu contohnya gambarannya. Tapi nanti kalau di mata kuliah teori biasanya itu lebih kepada analisis ke apa namanya studi kasus dan sebagainya. Seperti itu sih Mbak. Jadi nggak usah khawatir nanti akan kebingungan untuk mengerjakan tugasnya karena nanti akan ada guideline-nya ya, akan ada panduannya seperti apa harus dikerjakannya. Jadi nanti akan lengkap tuh apa namanya instruksi-instruksi dari tutornya. Misalkan tadi public speaking, silahkan membuat naskahnya, temanya apa, kemudian posisikan diri Anda sebagai apa. Seperti itu kurang lebih ya Mbak. Jadi silakan saja ikuti tutorial online-nya sesuai dengan timeline. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pahami instruksi yang ada di e-learning atau tutorial online-nya seperti apa dan cukup ikuti saja instruksi yang ada
untuk menjawab soal-soalnya. Seperti itu sih Mbak kurang lebihnya. Begitu Mas Daru. Baik, sudah cukup jelas ya Mbak Fitri dari Bandar Lampung. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, saya Triana dari Prodi Ilkom UT Purwokerto. Apakah untuk karya ilmiah bisa dilakukan dari semester awal? Dan bagaimana cara agar mendapatkan bimbingan dari tutor atau dosennya? Persilakan Ibu Dian atau Ibu Mbak Lingga. Lingga silahkan duluan, nanti Nah, aku. baik, izin Ibu. Oke, Mbak, terkait tadi Mbak atau Mas ini yang bertanya Mas ya Mbak Triana. dari Purwokerto ya tadi ya, Iya, tidak betul Ibu. salah. Ya, baik. Untuk karya ilmiah, jadi nanti kita sudah diplotkan ya, ditempatkan pada semester berapa begitu, tapi tidak bisa dimulai dari awal gitu Mas. Jadi nanti ada jadwalnya di tutorial online itu kita sudah ada timelinenya, kapan Masnya merumuskan judul, kapan kemudian harus mengumpulkan latar belakang, nah itu sudah ada timelinenya Mas. Jadi nanti ketika Masnya sudah mengambil karya ilmiah, baru itu boleh dikerjakan. Kalau untuk dari awal itu belum bisa, karena memang menyesuaikan dengan timeline yang ada di e-learning-nya. Kemudian untuk bimbingan itu biasanya ketika Masnya sudah mengambil di kelas e-learning-nya, itu akan sudah diplot juga tutornya, seperti itu, sudah ditentukan siapa pembimbingnya. Nah, untuk bimbingannya itu ada melalui tutorial webinar. Kalau tidak salah ada 4 web ya Mas, jadi nanti bisa diikuti tutorial webinarnya dan biasanya itu akan ada apa namanya pemberitahuan begitu ya dari tutor atau dosennya di laman e-learning-nya kapan harus web, kemudian di jam berapa, seperti itu Mas. Jadi jangan khawatir nanti kebingungan untuk mencari bimbingan dari tutornya karena memang semuanya sudah tersedia di laman e-learning. Masuk timeline, siapa pembimbingnya, kapan tutup webnya, seperti itu ya. Begitu, Boleh Bu Dian? nambah-nambahkan? Ya. Oke, sorry. Makasih Mbak Lingga. Sama-sama, Apa Ibu. yang disampaikan Mbak Lingga tadi, tapi gini, intinya kalau untuk mempersiapkan itu boleh dari awal. Cuman memang dalam tutorial itu ada masanya, ada karil, ya, ada di semester berapa, kemudian ada masanya karil itu. Tapi kalau Anda mau mempersiapkan dari awal, boleh-boleh aja supaya nantinya pas tutor karil itu Anda bisa upload dikit-dikit dan dibimbing gitu kan. Karena kita kan butuh bimbingan bagaimanapun ini sudah bimbingan tuh dalam pengertian gini, semua ide dari Anda, kami-kami itu hanya meluruskan aja gitu. Ini loh supaya sesuai dengan karil gitu. Jadi misalnya gini, ada mata kuliah metodologi penelitian komunikasi. Jadi supaya nggak kerja 2 kali, 3 kali, apa yang ingin Anda tulis itu diselaraskan. Jadi dalam mata kuliah metode penelitian, misalnya ada tugas nih, tolong bikin proposal. Upayakan proposal itu dipikirkan sejak awal. Oh, saya pingin bicara soal komunikasi massa. Saya pingin bicara soal corporate communication misalnya gitu. Nggak apa-apa dari awal dipersiapkan, tapi tidak untuk diupload ya, tapi hanya dipersiapkan aja. Sehingga pada waktu tugas metodologi penelitian, Anda menyampaikan itu gitu ya proposalnya. Baru proposal loh ya untuk itu. Nah, untuk karil itu kan berarti udah jadi ya, terus kemudian jadi artikel. Nah, itu nanti ada masanya seperti yang disebutkan oleh Mbak Lingga tadi. Ya, jadi kalau mau mempersiapkan biar cepat gitu, itu ada nanti 4 web, itu adalah bimbingan dan kalian kalau bisa ikut. Jangan nanti tugasnya tiba-tiba nyelonong ke tugas 3 gitu. Padahal kalau itu bagus, ya nggak masalah. Tapi yang banyak adalah ya udah asal nulis gitu di tugas 3. Akhirnya drop, nggak lulus karena nilainya nggak bagus. Jadi itu ya, ikuti jadwal. Tapi kalau kita mau mempersiapkan terlebih dahulu, monggo boleh-boleh aja. Lebih bagus lah biar cepet ya. Nah, makasih. Baik, terima kasih Ibu Lingga dan Ibu Dian atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman semua. Dari Abimanyu Putra Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimanyu dari UT Surabaya. Ingin bertanya tentang tugas berpraktik itu, apakah kita harus datang ke kampus atau praktik via video? Terima kasih. Monggo Mbak Lingga.
Enggak, ya, baik. Atau mungkin Bapak Iya, Ibu dosen lain boleh loh kalau mau ini iya, yang dosen-dosen berpraktik ya Mbak Lingga ya. iya, Kita betul Bu. berbagi ya. Mungkin Hmm? bisa menambahkan nanti ya Bu ya. Iya. Baik untuk berpraktik, nah sebenarnya karena kita tadi sudah disampaikan dari awal oleh Bu Dian juga ya bahwa kita memang proses pembelajaran yang mandiri, kemudian juga daring. Jadi untuk berpraktik semuanya nanti akan melalui tuton juga begitu ya. Jadi nanti akan ada yang diupload mungkin, entah melalui link atau video dan sebagainya seperti itu. Jadi memang karena kita perkuliahannya tadi PTJJ, jadi tugas-tugas tuh lebih banyak, bukan lebih banyak justru hampir keseluruhan begitu ya Bu ya, itu akan diupload begitu ya melalui e-learning seperti itu Mas. Jadi apa namanya, tidak ada yang datang langsung begitu ya, karena memang di UT daerah yang ada di daerah-daerah pun sifatnya membantu layanan operasional di proses pembelajarannya seperti itu. Jadi mungkin lain cerita kalau misalkan TTM begitu ya, kalau misalkan tutor online semuanya sudah via e-learning begitu Mas. Jadi tidak ada yang dikumpulkan ke eh, kampus mungkin entah ke pusat atau ke daerah seperti itu kurang lebih. Mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan terkait dengan berpraktik. Oke, jika tidak ada tambahan dari Bapak Ibu dosen yang lain, Ini ada beberapa dosen menjawab di chat ya, jadi bisa dibaca. Ini ada Iya. Mbak Husna udah jawab gitu. Makasih. Sama aja. oke baik. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan ya teman-teman, mengingat waktu yang terbatas. Semoga apa yang disampaikan melalui pemaparan materi dan jawaban atas pertanyaan teman-teman mampu dipahami dengan baik untuk kemudian memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran di Universitas Terbuka. Kemudian, jika teman-teman mahasiswa masih ada pertanyaan lebih lanjut, dapat disampaikan melalui email di prodi-skom@ikampus.ut.ac.id atau melalui Instagram @ikom_ut. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada operator, minta bantuannya untuk mengambil foto bersama ya. Silakan Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa untuk menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Oke, yang belum menyalakan kameranya, boleh minta bantuan untuk dinyalakan. Oke, sudah ready ya. Kita mulai terlebih dahulu dari slide pertama. Oke, standby. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, mohon dinyalakan. Oke, slide kedua, standby. 1, 2, 3. Terima kasih. Berikutnya slide terakhir, slide ketiga. Bagi yang belum menyalakan kameranya, mohon menyalakan kameranya. Oke, standby. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Sebelum kegiatan ini usai, mohon kesediaan teman-teman mahasiswa untuk mengisi link feedback yang telah kami sediakan di kolom chat ya. Oke, saya selaku moderator, mohon maaf apabila selama memandu kegiatan ini terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa pada kesempatan akademik berikutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada host Mas Jumardi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Rahardian atas panduan dan diskusi yang sangat menarik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Dr. Sri Sedianingsi MSc dan Ibu Lingga Yunita MIKOM atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan penutup atau sekaligus arahan dari Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, yaitu Ibu Dr. Randa Arifa Bintarti MSc. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, baik, terima kasih Mas Jumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi ya, dimanapun Anda berada. Ini sangat banyak dari wilayah UT daerah terwakili semua ya, bahkan ada yang dari Taiwan, itu bagus sekali. Nah, tadi sudah lengkap ya, paparan yang disampaikan oleh narasumber dari dosen Prodi Komunikasi ya, dosen senior kita Ibu Dian Budiargo, kemudian dosen kami Mbak Lingga Jonita yang ada di UT daerah Serang. Tadi kalau ada mahasiswa yang ada di daerah Serang mau konsultasi bisa nih menghubungi Mbak Lingga. Nah, dari berbagai materi dari sampaian tadi, saya ingin menambahkan beberapa hal teknis yang sebetulnya sederhana, tapi banyak beberapa yang belum tahu. Di antaranya ini satu ya, teman-teman semua kan mahasiswa UT, mahasiswa pendidikan jarak jauh. Jadi ada jarak yang memisahkan antara UT dengan teman mahasiswa dan tidak terhubung langsung satu dengan yang lain. Untuk itu satu wajib adik-adik itu, teman-teman mahasiswa punya media. Harus punya media, harus bergabung di suatu media atau beberapa bahkan lebih dari satu media. Harus tergabung di paling tidak ada media WhatsApp. Kemudian yang berikutnya ada Instagram, ada juga TikTok. Itu banyak informasi di situ. Ada juga mungkin yang agak lebih senior ada Facebook. Nah, bergabunglah di media-media sosial itu karena banyak sekali sharing pengalaman bahkan kakak kelas Anda yang mengalami kesulitan akan di-share di situ. Jadi kita akan lebih baik mendengarkan pengalaman yang lain daripada kita mengalaminya. Untuk itu harus sharing di situ, ikut bergabung di situ, diskusi di situ supaya tahu tentang informasi atau hal yang baru di UT di Universitas Terbuka, terutama di Prodi Ilmu Komunikasi. Kemudian yang kedua, selalu update informasi di media-media sosial tersebut. Seringkali ada pengumuman misalkan nih, oh ini nih tugas satu terakhir tanggal sekian dikumpulkan, itu di-share oleh teman-teman sesama mahasiswa. Nah, harus update. Jadi paling tidak media sosial tadi ya sebetulnya ada dua, satu negatif positifnya. Ambil positifnya karena Anda sebagai mahasiswa yang sedang proses belajar. Ya, update informasi yang kaitannya dengan belajar di WhatsApp group di Prodi Ilmu Komunikasi ya. Kemudian berikutnya lagi, nah jika kesulitan nih, misalkan semester 5 atau 6 sudah boleh ikut prakom belum, sudah boleh ikut TAPS belum, nah itu bisa berkirim email ya, email ke saluran resmi dari FISIP, yaitu kita jika kaitannya dengan administrasi itu bisa berkirim surat email melalui email ke kemahasiswaan fhisip@ikampus.ut.ac.id, itu ada di katalog juga ya. Kemudian jika kaitannya dengan akademik, misalkan nih nilai belum keluar, sudah boleh ikut TAP atau belum, sudah dijaring yudisium atau belum, nah itu berkirim email ke akademik fhisip@ut@kampus.id. Nah, kemudian jika lagi misalkan di UT daerah yang kebetulan dekat nih dengan UT daerah, ada yang harus dikonsultasikan atau masih bingung. Nah, silakan datang langsung ke UT daerah. Di situ ada front desk yang siap membantu rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi, walaupun kita pendidikan di jarak jauh, tidak bertemu langsung tatap muka dengan teman sesama Prodi Komunikasi, kita banyak sekali saluran yang bisa kita jadikan alat komunikasi saling berinteraksi sehingga teman-teman komunikasi tidak boleh ketinggalan informasi tentang pembelajaran di Prodi Komunikasi dan di UT Pusat ya. Itu aja dari saya. Tetap semangat nih adik-adik yang maba baru ya, dan juga yang mungkin sudah di semester 2 ke atas, apalagi yang mau karir, semoga dengan Sapa Prodi yang rutin kita lakukan ini menambah wawasan baik akademik maupun administrasi tentang pembelajaran di UT. Itu saja dari saya, tetap semangat dan semoga semua bisa sukses belajar dan lulus dengan tepat waktu. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Jumri. Silahkan Mas Jum. Ya. Ya.
Terima kasih Ibu. Itulah tadi arahan dan penutup dari Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, yaitu Dr. Anda Ibu Arifah Bintarti M. Deskom. Selanjutnya, bagi teman-teman, jangan lupa mengisi isi form feedback yang ada di kolom chat. Sekali lagi kami ingatkan. Dan saya Jumar Saputra selaku host memohon maaf apabila selama memandu acara tersebut terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Daru. Terima kasih wabarakatuh. semua. Terima kasih ya Makasih semua, Bu Mas Rista, Daru, Mas Jumri, izin juga live ya. Budian, Mbak Oke, Lingga, ya, makasih Bu Iva. ya, izin live.